Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nuranjani, mahasiswi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya selama 3 bulan di PT Pujisit Indonesia dengan judul Penerapan Sistem Aplikasi Absensi Karyawan dengan Metode Barcode di Era Pandemi pada PT Pujisit Indonesia. Latar belakang, produk dan ilmu yang bisa saya dapatkan dari PT Pujisit Indonesia sendiri yaitu saya bisa mengetahui bagaimana kinerja HRGA, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana perusahaan tersebut melakukan perubahan sistem aplikasi absensi karyawan menggunakan metode barcode di era pandemi ini. Banyak perusahaan atau organisasi yang beranggapan sumber daya manusia hanyalah sebagai faktor produksi saja, tetapi PT Pujisit Indonesia berbeda. Perusahaan tersebut beranggapan jika sumber daya manusia adalah aset berharga bagi perusahaan dan harus ditingkatkan lagi kualitasnya agar tidak tertinggal dengan negara lain. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia hingga 24 Februari 2022 masih tinggi. Untuk mengurangi penyebaran virus corona tersebut, absensi karyawan PT Pujisit Indonesia yang masih memakai fingerprint, maka perlu adanya sebuah penerapan sistem aplikasi absensi yang mampu mengatasi kendala yang sedang dihadapi oleh PT Pujisit Indonesia. Maka, diperlukan sebuah evaluasi atau sistem absensi yang dibuat oleh penulis beserta pembimbing lapangan untuk meningkatkan kualitas sistem menjadi lebih baik. Gambaran umum perusahaan. PT Pujisit Indonesia sendiri merupakan sebuah perusahaan manufaktur otomotif part asal Jepang atau PMI yang bergerak di bidang pembuatan kursi mobil atau produsen jok mobil terkemuka di Indonesia dan telah membuka 4 pabrik manufaktur di Indonesia seperti di Sunter, Jakarta, Karawang Barat, dan Karawang Timur. Berikut profil perusahaan. Nama perusahaan PT Pujisit Indonesia, tahun berdiri dari 2011. Alamat di Jalan Surya Pratama Kap 163 Kawasan Industri Surya Cipta, Kutanegara, Karawang, Jawa Barat. Jenis perusahaan manufaktur. Website di www.pujisit.co.id. Wilayah kerja kawasan industri Surya Cipta. Tinjauan pustaka, pengertian manajemen. Yang pertama, dalam buku pengantar manajemen Stroner pada tahun 2017 menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut George R. Terry dalam Baharudin tahun 2013 mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut Haiman 2018 mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Sedarmayanti 2009 menegaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan penilaian. Yang kedua, menurut Hasibuan tahun 2005 adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang ketiga, menurut Samsudin tahun 2006 mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat didayagunakan secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan. Tujuan sumber daya manusia menurut Sedarmayanti 2007, manajemen sumber daya manusia bertujuan memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan karyawan cakap, mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang teliti, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi. Sedangkan fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan
tahun 2007 menjelaskan secara fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, pengendalian atau controlling, pengadaan tenaga kerja atau procurement, kedisiplinan, disiplin, dan pemutusan hubungan tenaga kerja. Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem absensi karyawan dengan metode barcode di era pandemi pada PT Fujisit Indonesia. Sedangkan metode peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa yang pada masa sekarang. Tugas-tugas yang dilakukan, yang pertama menjalankan administrasi absensi, menginput absensi dari sistem aplikasi, menjalankan proses rekrutmen, dan memahami perhitungan PPh 21. Tugas utamanya yaitu memfollow up absensi dalam membantu penginputan absensi karyawan melalui sistem aplikasi barcode pekerjaan yang dilakukan antara lain penulisan data melalui security, penginputan dari sistem untuk penggajian. Yang kedua, melakukan proses rekrutmen karyawan magang. Dikarenakan produksi dan permintaan meningkat, setiap bulan HRGA mengadakan rekrutmen anak magang melalui Yayasan Dere. Di sini saya dapat memahami bagaimana cara merekrutmen karyawan seperti psikotes, wawancara, serta MCU. Selanjutnya, tugas pendukung. Yang pertama, melakukan monitoring pekerjaan, security, cleaning service, dan driver. Ketika tugas yang lain sudah diselesaikan, pembimbing meminta untuk memonitoring pekerjaan security, cleaning service, dan driver dengan cara melihat check sheet yang telah diberikan. Berikutnya, permasalahan dan solusi. Permasalahannya yaitu penyebaran virus semakin meningkat dikarenakan kontak langsung melalui fingerprint. HRGA serta manajer belum menemukan cara agar bisa meminimalisir terjadinya penyebaran virus yang semakin menyebar terhadap karyawan. Solusinya, dibuatkan sistem aplikasi absensi menggunakan barcode agar karyawan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, karena sistem absensi ini hanya membutuhkan handphone masing-masing karyawan. Selanjutnya, memperbaharui kebiasaan yang tadinya dilakukan secara manual, diganti menjadi otomatis atau menggunakan email sehingga lebih efektif dan menjaga privasi karyawan itu sendiri. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dilakukan pergantian sistem absensi menggunakan aplikasi yang langsung terhubung kepada komputer HRGA. Tentu saja ini lebih efektif karena barang yang dibutuhkannya pun hanya handphone karyawan dan sampai saat ini sistem tersebut masih dipakai oleh PT Fujisit Indonesia. Sarannya, meningkatkan sistem informasi manajemen terutama sistem aplikasi dengan baik dengan cara melakukan perubahan dan memperbaharui sistem yang ada. Sejauh ini, PT Fujisit sudah membuktikan bahwa perusahaan tersebut mampu melakukan perubahan sistem yang jelas-jelas bisa meningkatkan kualitas perusahaan itu sendiri. Berikut adalah dokumentasi kegiatan selama saya kerja praktik. Sekian presentasi kerja praktik dari saya. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.